Hola semuanya, selamat siang untuk kalian. Bagaimana dengan kabar kalian? Seperti biasa, untuk siang hari ini, kita akanlah melanjutkan Alchemy Supreme atau dari Lord Supetin, yang dimana untuk Tuan Shinran berhasil untuklah dibuat ketar-ketir, bahkan untuk untuk kakeknya yang berada di Rana Kaisar Wu juga dibuat begitu ketar-ketir. Ya walaupun lawan Supetin hanyalah sekelas bayangan saja, tetapi itu juga telah membuat Shinran benar-benar ketar-ketir. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan untuklah ke Gunung Leze, karena tugas utama mereka masihlah belum selesai, yaitu mencari api surgawi. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Selama di dalam perjalanan, Nona Mea mengatakan kalau dia ini sedikitlah khawatir, sepertinya mereka telah membuat masalah besar karena untuk pertarungan sebelumnya telah menyinggung kakeknya dari Tuan Shinran. Untuk Supetin ya sama sekali tidaklah begitu takut. Dia mempertanyakan apakah mereka juga akanlah balas dendam. Jika iya, maka dia akanlah meladeninya. Hanya saja Nona Mea benar-benar begitu khawatir karena untuk Gua Lingbao adalah kekuatan super di wilayah api timur. Dan sudah pasti ada beberapa Rana Kaisar Wu yang begitu berkuasa. Jika saja kakek dari Shinran meminta bantuan kepada wilayah timur, maka otomatis mereka juga akanlah membantu. Maka bisa dikatakan Petian mendapati masalah yang begitu besar. Lalu Petian mempertanyakan kepada Meier, apakah gua harta spiritual bisa dibandingkan dengan lembah obat? Jika iya, mana yang lebih kuat dari antara mereka berdua? Lantas Meier pun langsunglah berpikir sejenak. Dia menganggap seharusnya lembah obat lebih kuat daripada mereka. Dan Petian kembali menjawab, maka dari itulah dia sama sekali tidaklah takut kepada Gua Lingbao, karena ya dia juga tidaklah takut dengan lembah obat. Jadi dia sama sekali tidaklah perlu takut kepada siapapun. Hanya saja Nona Mea masihlah bersikeras kalau ini adalah masalah yang begitu besar. Dan Petian mengerti tentang kekhawatirannya. Jadi dia meminta untuklah jangan khawatir. Lebih baik membahas masalah seperti ini setelah berhasil untuklah menaklukkan api langit. Dan secara tiba-tiba tempat mereka langsunglah dikelilingi kabut yang begitu tebal. Hal ini membuat Petian merasa ada yang aneh dan juga ada yang sedang memantau mereka. Dan benar saja yang memantau mereka ini bukanlah kultivator, melainkan penghuni dari tempat tersebut. Yang dimana itu adalah monster singa level 9. Untuk Mea kembali begitu khawatir serta takut untuk tidak bisa menghadapinya. Dan Petian kembali meminta kepada dia tidak perlu khawatir dan percayakan semua ini kepadanya. Tanpa babi bu, pertarungan pun langsunglah dimulai. Namun di sini, Supetin tidak akanlah bertarung dengannya, melainkan Linger lah yang akan tampil dalam pertarungan. Terlebih juga ya, dia baru saja berhasil berevolusi, jadi monster singa satu ini akanlah menjadi bahan percobaan untuk kemampuan terbarunya. Dan Linger langsunglah menerjang dengan begitu cepat, serta membuat monster singa satu ini langsunglah melayang. Wadah! Namun siapa sangka bukannya untuk menghabisi, tetapi Linger langsunglah membuat monster singa satu ini benar-benar jinak di hadapannya Petian. Waduh, malah jadi partner cuy. Nona Mea menjadi begitu terkejut dan tidak percaya dengan semua ini. Monster singa level 9 saja bisa ditaklukkan dengan begitu mudah. Lalu Petian langsunglah melompat dan naik ke pundaknya monster singa satu ini. Lagi-lagi Mea dibuat begitu ketar-ketir terhadapnya dan Petian meminta kepada dia kenapa diam saja, cepat naik maka mereka akanlah sampai di api langit tersebut. Dan mereka pun langsunglah meluncur, anjay. Sesingkatnya, setelah mereka tiba, terdapatlah sebuah formasi yang begitu kuat serta besar, membuat Petian merasa begitu curiga. Apakah jangan-jangan di Gunung Leze ini memang sudah ada orang yang mencoba untuklah menaklukkan api langit? Ya sudah pasti. Jadi dia meminta kepada Mea untuklah tetap di sini dan janganlah berkeliaran. Biarkanlah dia bekerja dengan leluasa.
dan Petian memeriksanya dengan seorang diri. Lalu terlihatlah ada seorang pria tua yang sedang mencoba untuklah menghancurkan formasi tersebut. Tetapi apa daya, kemampuannya masihlah belum cukup dan dia sama sekali tidaklah berhasil. Dan Petian memberitahu kepadanya, dengan kemampuan dia seperti itu, tidak akanlah pernah bisa menghancurkan formasi petir. Dan untuk tetua tersebut meminta bantuan kepada Petian kalau pangeran mudanya telah terjebak dalam formasi tersebut. Apakah dia punya cara untuklah menghancurkan formasinya? Tanpa sepatah kata apapun, Petian langsunglah melangkah dan langsunglah menghancurkan formasi petir hanya dengan satu jentikan jari saja. Dan keluarlah portal yang membuat Petian berhasil untuk memasukinya. Sedangkan untuk tetua di sana, dia mencoba untuklah mengikutinya dari belakang, tetapi dia sama sekali tidak bisa untuklah mengikutinya. Justru dialah yang terpental. Dari sini dia mengetahui kalau Petian adalah ahli formasi. Hal ini membuat dia menjadi begitu khawatir, sebab ya untuk tuan mudanya saja terjebak dalam formasi tersebut dan kewalahan, apalagi untuk Petian yang berada di bawahnya. Waduh, meremehkan. Setibanya di dalam, Petian melihat ternyata tuan muda yang dimaksud itu adalah Mu Rongjuan yang sedanglah baku hantam dengan monster burung petir darah. Dan dia terlihat begitu sangatlah kewalahan dan tidak bisa untuklah mengimbangi kemampuannya. Petian hanya bisa geleng-geleng kepala saja dan meminta kepada Linger untuk meminjamkan kekuatannya. Sehingga sayap api dan esnya keluar serta dia langsung mengeluarkan pedang api dan es, dan terjangan maut pun langsunglah terjadi yang membuat monster burung tersebut tertebas beberapa bagian. Setelah berhasil, Petian pun langsunglah mengambil teratai es salju, karena teratai tersebut juga begitu sangatlah penting baginya. Lalu untuk Mu Rongjuan langsung berterima kasih kepada Petian, serta meminta izin kepadanya kalau monster burung tersebut sangatlah penting serta berguna bagi dirinya, apakah dia memperbolehkan untuklah dia yang mengambilnya. Petian tidak begitu mempermasalahkannya dan langsunglah mengizinkannya. Setelah dari semua itu juga, formasi petir akhirnya berhasil dihancurkan. Dan untuk tetua di sana langsung menanyakan keadaan dari tuannya. Beruntungnya dia baik-baik saja. Lalu untuk Mu Rongjuan meminta kepada Petian apakah dia bersedia untuklah pergi bersama-sama mengelilingi Gunung Leze. Dengan adanya mereka berdua, ya sudah pasti perjalanan mereka akanlah benar-benar aman. Dan untuk masalah pembagian harta, itu akan dibagi dua. Sayangnya, Petian langsunglah menolak. Karena sebetulnya, dia tidaklah tertarik untuk bekerja sama. Namun ya alasannya, dia inginlah berlatih di sini untuk beberapa hari. Takutnya ya ini akanlah menunda kepergian dari mereka. Mendengar itu, Mu Rongjuan tidaklah begitu mempermasalahkannya. Yang dimana Mu Rongjuan juga akanlah tetap menunggu Petian agarlah datang kepada dirinya dan mereka bisalah untuk bekerja sama. Jadi dia akan menunggu di sini untuk beberapa hari ke depan. Petian langsunglah begitu kagum kepadanya. Lantas dia pun meminta kepada sang pangeran untuklah tunggu di sini paling lambat ya 3 hari. Dan setelahnya dia pasti akanlah datang untuk bertemu dengannya. Dan Petian pun langsunglah pergi dari sana. Setelah kepergian dari Petian, tetua di sana sebetulnya tidaklah terima mengapa dia mengundang Petian seakan-akan merendahkan dirinya sendiri. Karena dia ini adalah sang pangeran, seharusnya tidak perlu untuklah mengundang seperti ini. Waduh! Dan jawaban bijak dari sang pangeran, karena Petian ini adalah pria yang begitu sangatlah berbakat dan dia layak untuklah dijadikan sebagai teman, bukan dijadikan sebagai pelayan ataupun musuh. Setelah Petian kembali, Nona Meya mempertanyakan apa yang terjadi di dalam sana. Petian menjawab kalau Mu Rongjuan benar-benar membawa sebuah keberuntungan karena telah memicu sebuah formasi petir. Hal ini juga membuat dia mendapatkan satu batang raja obat dari formasi, yaitu teratai salju.
Dan permintaan selanjutnya, dia meminta kepada Mea dan juga monster singa tersebut yang dia panggil sebagai Leon untuklah melindungi dirinya di sini agarlah dia bisa berlatih beberapa hari ke depan. Lalu, Petian langsunglah duduk di atas tebing dan dia berniat untuklah melakukan pemurnian. Yang dimana setelah ini, Petian sudah pasti akanlah menerobos ya guys. Dan keluarlah teknik istana jiwa dalam memadatkan jiwa. Dari proses pemurnian tersebut, membuat cuaca menjadi begitu berubah dan petir-petir pun langsunglah berdatangan. Tidak sampai di situ juga, beberapa guntur langsunglah mengenai tubuhnya, tetapi Petian mencoba untuklah menerima serangan guntur tersebut. Untuk Nona Mea, ia menjadi begitu khawatir karena ini bisa disebut sebagai bencana petir ataupun kesengsaraan surgawi, yang tandanya kalau Petian akanlah segera menerobos. Namun, siapa sangka di dalam teratai salju tersebut ada sebuah rahasia yang didapatkan oleh Petian, yaitu ilmu roh yang dipegang oleh para leluhur. Waduh, menyimpan rahasia toh. Dan dia akhirnya mendapati kemampuan terbaru, yaitu mantra penyegelan istana jiwa. Sehingga Petian pun langsunglah bangkit berdiri dan melemparkan serangannya ke atas langit, yang membuat kesengsaraan surgawi tersebut langsunglah hancur lebur. Untuk Nona Mea langsung mempertanyakan apakah dia telah berhasil untuklah naik ke tingkatan selanjutnya. Sayangnya Petian geleng-geleng kepala dan ternyata rananya masihlah belum berhasil untuk menerobos. Tetapi untuk kondisi sekarang, dia sudah sangatlah percaya diri bisa menyapu alam Raja Wu dengan begitu mudah. Berarti ya untuk sekelas Rana Kaisar Wu juga bisalah untuk dia hadapi ya guys. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Jumat minggu depan setelah Azure Legacy ataupun The Demon Hunter. Gile, ini arc dari Gunung Leze lama juga ya. Padahal hanya mencari satu harta surgawi saja, itu memakan banyak sekali episode. Ya sebenarnya gampang sih untuk mencari api langit, karena ya di dalam perjalanan, Petian bertemu dengan musuh, bertemu dengan harta surgawi, itu pasti akanlah diambil semua olehnya. Karena ya untuk mendapati api surgawi, itu juga dikatakan sangatlah sulit. Untuk saat ini kondisi rananya belumlah mencukupi untuk mengambilnya guys. Jadi ya selama perjalanan maka berproses untuk menjadi kuat begitu. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.